Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung. Perkenalkan, saya Ernawati Altaruan. Saya Eftiratna Putri Menrova. Saya Wasti Bella. Saya Maria Anastasia Putri Purnamasari. Saya Tiara Laksana Putri. Saya Indah Andini. Yang melaksanakan KKNM di Desa Marga Asih RT 1 RW 07. Selamat menyaksikan. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anak mahasiswa dari Sedikes. Saya panggil anak-anak karena ini anak-anak semua di bawah jauh ya. Jadi terima kasih pada pagi hari ini Bapak Ibu berkenan untuk hadir di sini, walaupun ini undangannya sangat singkat dan mendadak gitu. Karena apa? Karena kami juga baru tahu kemarin sore. Jadi Bapak Ibu bintang pada pagi hari ini saya mewakili dari Yayasan Gondang Wara menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada ibu dosen yang telah membimbing anak-anak untuk belajar dan untuk mensosialisasikan ilmu yang telah didapat dari lembaga pendidikan. Jadi sangat berterima kasih, itu suatu nilai plus untuk wilayah kami, untuk wilayah RT 7 RT 1 RW 7, suatu kebanggaan yang luar biasa. Jadi ternyata masih diakui dengan pendidikan dan begitu Bu ya. Bapak Ibu, pada pagi ini juga nanti akan disampaikan makalah atau sosialisasi atau seminar dari mahasiswa. Nah, jadi tolong nanti Bapak Ibu yang hadir di sini, kalau tidak mengerti tanya, jangan tanya ke saya bukan dosen, saya bukan nanti tanya anak-anak, nanti anak-anak mahasiswa. Kalau anak-anak mahasiswa nanti tidak bisa, ada pakarnya ada di depan saya ya. Jadi jangan khawatir Bu ya. Jangan khawatir, kemungkinan Bapak Ibu yang ada di sini kan pendidikannya mungkin ya lebih, mudah-mudahan nanti kalau ada yang tanya dan sebagainya, ada yang memfasilitasi pertanyaan tersebut ya Bapak Ibu ya. Kemudian Ibu, perkenalkan saya Heri Sudaryo ya, saya dari TNI AU Ibu. Masa didik saya baru 32 tahun ya. Kebetulan saya dari sejak tahun 90 sampai sekarang di pelayanan kesehatan klinik Porpaskas se-Indonesia Ibu. Jadi kami sudah berkeliling dari Sabang sampai Merauke ya, sampai ke Papua Nugini, ke Vietnam kami sudah pernah bertiga, yaitu bagi orang kesehatan mensosialisasikan itu ya, mengobati yang mensosialisasikan. Walaupun cuma sebentar kami sudah di Lombok ya. Nah, ini di Mamuju belum ada perintah karena mohon izin Bu, kami juga baru pendidikan lagi ya. Jadi itu perkenalan kami ya. Kemudian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir. Kemudian kegiatan yang kemarin juga sudah terlaksana, sekarang juga terlaksana. Jadi sekali lagi dari pihak kami berterima kasih dan kami mohon maaf apabila di dalam menyiapkan tempat duduk, menyiapkan fasilitas ini kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini nanti ilmu yang didapat nanti dapat barokah, dapat rezeki kan begitu. Demikian Bapak Ibu kata sambutan dari kami. Sekali lagi apabila kami dalam menyampaikan ini ada kekurangan atau kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu,
kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih untuk Bapak Heri yang telah bersedia. Lalu di sini masuk ke dalam acara selanjutnya, yaitu menyanyikan yel-yel yang akan dipimpin oleh Saudari Wasti Bella. Baik, Bapak Ibu semua, masih semangat? Masih. Sebelum mulai seminar kita buat kalian dulu ya, biar tambah semangat. Ya. Saya dan teman-teman akan mencontohkannya terlebih dahulu, setelah itu Ibu dan Bapak semua boleh. 1, 2, 3. Semuanya boleh. Dalam kopi, jaga jarak aman, tetap cuci tangan, jangan lupa masker, jauhi kerumunan, batasi mobilitas, mari bersama terapkan 5M. Jauhi kerumunan, batasi mobilitas, mari bersama terapkan 5M. 2021 Bebas, bebas, bebas COVID. saya kembalikan kepada moderator. Oh baik, sekali lagi kita mengulangi yel-yel itu sambil berdiri semuanya. Semangat semuanya. Adalah kopi, jaga jarak aman, tetap cuci tangan, jangan lupa masker, jauhi kerumunan, batasi mobilitas, mari bersama terapkan 5M. Jauhi mobilan, batasi mobilitas, mari bersama terapkan 5M. 2021 Bebas, bebas, bebas COVID. kita kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Bella telah mengikuti yel-yel. Kasih semangat ibu-ibu, bapak-bapak. Baik, sekarang kita memasuki inti acara, yaitu penyampaian materi mengenai penerapan protokol kesehatan melalui 5M. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Saudari Indah Andini. Baik, di sini saya langsung menjelaskan, yaitu di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penerapan protokol kesehatan 5M. Apa sih COVID itu? COVID yang biasa kita sebut yaitu coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Penyakit ini terutama menyebar di antara orang-orang melalui droplet pernapasan, mulai dari batuk dan juga bersin. Penularan terjadi dalam 3 hingga 7 hari, demam, kelelahan, dan batuk kering yang dianggap sebagai manifestasi klinis atau tanda gejala utama. Gejala yang biasa ditemukan yaitu seperti hidung tersumbat, pilek, faringalgia, mialgia atau kelelahan, dan diare yang relatif jarang terjadi. Lalu di sini patogenesis atau penyebaran dari coronavirusnya. Kebanyakan dari coronavirus itu menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan. Coronavirus menyebabkan sejumlah besar penyakit pada hewan dan kemampuan menyebabkan penyakit berat pada hewan seperti babi,
sapi, kuda, kucing, dan ayam. Coronavirus disebut juga dengan virus zoonotik, yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa patogen dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular tertentu. Kelelawar, tikus, unta, dan musang merupakan host atau induk yang biasa ditemukan untuk coronavirus. Coronavirus pada kelelawar merupakan sumber utama untuk kejadian SARS dan juga MERS menurut PDPI atau Persatuan Dokter Paru Indonesia tahun 2020. Untuk tanda gejalanya sendiri, infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang, bahkan sampai berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk dan kesulitan bernapas. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, kelelahan, nyeri otot, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala gangguan saluran pernapasan lainnya. Setengah dari pasien yang terinfeksi COVID-19 mengalami sesak dalam waktu 1 minggu. Pada beberapa pasien, gejala yang muncul ringan bahkan tidak disertai demam. Kebanyakan pasiennya memiliki prognosis yang baik atau keadaan yang baik, tetapi sebagian kecilnya dalam kondisi kritis bahkan hingga meninggal. Untuk sindrom klinis yang dapat muncul jika terinfeksi COVID-19 menurut Persatuan Dokter Paru Indonesia tahun 2020 tidak berkomplikasi. Kondisi ini merupakan kondisi teringat. Gejala yang biasa ditimbulkan dari tidak berkomplikasi itu biasanya hanya demam, batuk yang dia tenggorokannya kering, nyeri, terus kelelahan, nyeri otot. Lalu untuk pneumonia ringannya dia demam dan batuk dan juga sesak. Untuk pneumonia beratnya dia demam di atas 38 derajat Celcius, pernapasannya cepat. Untuk menerapkan protokol kesehatannya itu 5M. 5M itu terdiri dari mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan juga menghindari kerumunan. Yang pertama di sini ada mencuci tangan. Mencuci tangan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama bisa mencuci tangan memakai sabun dan juga memakai hand sanitizer. Untuk cara mencuci tangannya sendiri ada caranya menurut WHO. Apakah di sini ibu-ibu, bapak-bapak tahu cara mencuci tangan yang benar seperti apa? Ada yang tahu tidak? Ya ibu. Ibu pakai. Baik, saya akan mencontohkan bagaimana cuci tangan memakai sabun dengan benar. Di air mengalir. Untuk cara mencuci tangan memakai sabun yang benar itu kita basahi dulu airnya. Basahi tangannya menggunakan air. Lalu menggunakan sabun. Yang pertama itu kita usap dulu, tapi berlawanan arah jarum jam seperti ini. Lalu gosok punggung tangan yang sebelah sini juga. Setelah itu gosok sela-sela tangannya. Lalu kaitkan tangan seperti ini, diputar, terlihat ibu-ibu. Lalu begini, gigi jari sebelah kanan juga. Lalu kuku-kuku sebelah sini juga. Lalu basuhi dengan air. Nanti dilapnya pakai kain 1 kali pakai atau tisu. Begitu untuk yang menggunakan hand sanitizer juga sama. Lalu yang kedua itu menggunakan masker. Masker dibagi menjadi 3 jenis, yaitu masker kain, masker bedah, dan masker N95. Masker kain untuk orang sehat atau masyarakat umum bisa dipakai sehari-hari dengan tetap jaga jarak satu sama lain. Masker kain dapat digunakan kembali, dicuci dengan bersih, dan dipakainya hanya
4 jam, habis setelah itu dicuci dan diganti dengan masker yang kain yang lain dulu. Lalu untuk masker bedah sendiri digunakan untuk tenaga medis dan juga orang yang sakit atau yang terpapar COVID-19. Untuk masker N95 ini untuk tenaga medis yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan dan orang sakit flu, batuk, radang tenggorokan. Cara menggunakan masker yang benar harus menutupi hidung sampai dagu bawah. Ya ibu-ibu ya. Lalu yang kedua itu menjaga jarak. Menjaga jarak di sini membatasi menjaga jarak antara satu dan yang lainnya minimal 1 meter sampai dengan 1,5 meter. Lalu di sini menghindari kerumunan. Yang pertama, jangan dulu berwisata, jangan dulu liburan karena sedang pandemi seperti ini untuk mengurangi angka kejadian COVID-19. Lalu berhenti untuk datang ke konser musik, jangan nongkrong-nongkrong di warung kopi, di kafe-kafe. Terus untuk hari raya ditunda dulu, jadi hari rayanya di rumah masing-masing terlebih dahulu. Lalu di sini membatasi mobilitas seperti yang sekarang dilakukan, seperti sekolah sekarang melalui daring, beribadah di rumah. Lalu pembatasan transportasi seperti pergi ke luar negeri dibatasi. Lalu kegiatan sosial dan budaya. Dari kelihatan banget nggak? Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Indah Andini yang telah menyampaikan materi yang pertama. Lalu di sini akan ada materi yang kedua, akan disampaikan oleh Ibu Lydia Mariani. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Masih semangat? Masih. Harus semangat ya Ibu-ibu, walaupun kondisinya kita masih dalam wabah ya, masa wabah, tapi dengan semangat ya. Kita berharap di pandemi ini akan segera berlalu ya, wabah ini akan segera berlalu, amin. Mungkin saya mengucapkan terima kasih dahulu ya atas kesempatannya diberikan kepada saya ya dari mahasiswa, dan juga tentunya yang paling utama adalah Bapak Ketua RW, Bapak Ketua Yayasan, dan Bapak Ketua RT ya yang telah banyak membantu mahasiswa kami di sini. Terima kasih Pak, Bu atas bantuannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana menjaga stamina ya, dan imunitas ya. Imunitas itu imun ya. Imun itu adalah kekebalan daya tahan tubuh kita pada masa wabah COVID-19 ini, gitu ya. Next. Oke. Perkenalkan dulu, nama saya Lydia Mariani. Saya salah satu dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung. Nah, ini adalah sedikit perkenalan ya. Ini adalah kampus di daerah Kopo ya, Tikes Immanuel. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa berkunjung ya ke kampus kami. Itu di dekat Rumah Sakit Immanuel, itu tepat di dekat Rumah Sakit Immanuel. Kami memiliki 7 program studi ya, ada D3 keperawatan, ada D3 kebidanan ya, ada D3 manajemen pelayanan rumah sakit, ada S1 keperawatan dan nurse ya, dan ada kesehatan masyarakat, dan ada S1 gizi. Nah, barangkali ya ada
saudara, rekan, bapak ibu yang mau bergabung bisa nanti menghubungi adik-adik mahasiswa maupun juga bisa langsung ke kampus kami, gitu ya. Next ya. Baik, saya mau memberikan data dulu ya Bapak Ibu. Data yang ini data terbaru di Kabupaten Bandung. Jadi di sini saya dapatkan ya bahwa ternyata masih ada penambahan gitu ya kasus COVID ini. Masih ada terdapat penambahan ya. Nah, di sini di tanggal 2 Februari ya tahun 2021, berarti tepatnya kemarin ya. Ya, di sini total ya suspek itu adalah orang yang memang sedang dalam pemantauan ya COVID-19 itu totalnya 4.275 orang di Kabupaten Bandung ya. Dan kemarin itu bertambah 12 orang gitu ya. Jadi statusnya masih bertambah ya Bapak Ibu. Nah, untuk di kecamatan ini saya punya data ya. Nih di kecamatan ini Marga Asih ya. Nah, ini ada ternyata yang dalam pemantauan itu ada 5 orang. Yang proses rawat itu ada bertambah 2 orang Bu kemarin ya dirawat. Kemudian ada yang meninggal 12 orang dan yang sembuh ini sebenarnya banyak ya 311 dan data kemarin ada yang sembuh 1 orang. Ya. Nah, itu paling tinggi itu memang data sekarang di Dayapolot ya. Tapi memang di Kecamatan Marga Asih ini memang sudah mengalami bagus gitu ya untuk pengurangan dari orang-orang yang memang terduga COVID-nya gitu ya. Jadi sembuhnya itu mengalami peningkatan kesembuhan gitu ya. Nah, berarti kan ada peran dari Bapak Ibu yang bagus ya dalam proses tersebut. Nah, kalau berbicara imun, pasti kan Bapak Ibu mungkin tahu ya bahwa kok bisa ya ada orang yang gejalanya ringan, ada yang tanpa gejala ya nggak ada gejala, tapi ada juga yang gejalanya berat ya. Kalau gejala berat itu berarti ada sampai gangguan pernafasan ya, sesak nafas. Kalau yang ringan, sedang, nah itu tadi seperti flu gitu ya, atau kalau sekarang gejala terbaru itu ada anosmia ya, atau sulit untuk membaui ya, mencium aroma ya, aroma. Nah, jadi karena banyak perbedaan ini, kok bisa ya ada yang nggak ada gejala, ada yang ada gejala, ada yang berat. Berarti itu karena apa? Karena masing-masing orang mempunyai daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Berarti imunnya, kekebalannya itu beda-beda gitu ya. Memang data yang paling banyak rentan ya, yang paling sering untuk terkena COVID-19 yang gejalanya berat itu memang banyaknya adalah pada lansia. Ya, tahu Bu lansia Bapak? Lanjut usia ya. Ya, kemudian memang orang-orang yang rentan inilah yang tentunya perlu banyak diberikan nanti gimana caranya nih gitu ya untuk meningkatkan imun. Tapi bukan berarti yang orang dewasa, remaja, anak tidak bisa tertular atau terkena COVID ya. Kita juga tetap harus waspada. Jadi karena beda-beda tiap orang, maka kita harus menjaga imun. Gimana caranya ya? Nah, ada tips ya. Tipsnya ini boleh dicatat nih ya sama ibu bapak, nanti dibawa pulang ya, diterapkan di rumahnya ya dan di lingkungan tempat-tempat ibu beraktivitas ya. Yang pertama, makan nutrisi yang seimbang. Nah, mudah ya berbicara makan yang sehat gitu ya. Tapi kadang yang sehatnya apa harus mahal? Enggak ya. Yang sehat itu bisa murah meriah ya, ada yang murah meriah, ada yang praktis ya. Tapi apa sih pesan pentingnya ya? Pesannya adalah makan itu jangan cuma satu jenis ya, nasi pakai garam, pakai kerupuk gitu ya. Jangan cuma itu aja gitu ya. Berarti tidak memenuhi unsur gizi ya. Makanan yang bergizi itu adalah makanan yang berbagai jenis.
termasuk apa yang paling penting, buah dan sayuran. Nah, ya. Nah, sebetulnya nih ya, yang murah meriah teh apa ya? Nih, ada tahu, tempe, ikan, telur. Itu untuk proteinnya, ya. Untuk vitamin dan mineralnya ada pisang. Ini saya sebutin yang murah meriah ya, Bapak Ibu. Ada pisang, jeruk, pepaya, apel, ya. Nah, kalau untuk sayurannya, untuk serat ya, serat dan mineral itu ada bayam, daun singkong, sama buncis. Nah, jadi bisa Ibu ya nanti mengolah. Jadi makanannya harus diolah bervariasi, harus ada seratnya ya, sayur dan buah. Tuh. Nah, terus kurangi garam. Ya, kurangi garam. Berapa sih per hari? Cukup 1 sendok teh aja ya. Kalau yang memang kondisinya tidak punya penyakit yang melarang membatasi garam ya. Kalau garam kan biasanya dibatasi untuk yang punya darah tinggi ya. Tapi kalau kita dalam kondisi yang tidak ada penyakit, cukup 1 sendok teh garam per hari ya, batasi. Kemudian batasi jumlah lemak. Lemak itu berarti dari minyak ya, minyak goreng yang kita usahakan kita mengukus lah. Mengukus atau kita merebus ya. Kalaupun harus menggoreng atau menggunakan minyak, cukup 5 sendok makan per hari. Ya, cukup. Ya, itu diatur-atur ya, 5 sendok makan ya. Terus batasi konsumsi gula. Cukup 50 gram per hari. 50 gram ibu-ibu sedikit ya, 50 gram. Hindari minum alkohol dan kalau pada bayi tetap kasih ASI. Ya. Dan kalau perlu ini sebagai penunjang berikan suplemen ya. Suplemen seperti apa? Minum vitamin D, vitamin C atau zinc ya, mineralnya. Jadi itu untuk sesuai anjuran ya. Nah, yang kedua, tips yang kedua tadi, tips yang pertama apa tadi? Makan nutrisi yang seimbang. Yang kedua adalah minum cukup air, yaitu 1,5 sampai 2 liter per hari. Berarti itu sekitar berapa gelas? 18 ya. Nah, tuh 18 ya. Jadi kalau misalnya kita dehidrasi ya, kita dehidrasi atau kekurangan cairan, justru itu akan menurunkan kekebalan kita ibu-ibu. Ya, jadi kondisi tubuh kita itu kekurangan cairan. Ya, kalau kita kurang minum. Jadi usahakan minumnya air putih. Ya, air putih. Yang ketiga, olahraga atau latihan fisik. Nah, ini ya, kemarin udah diajak berolahraga ya. Udah diajak berolahraga atau latihan fisik. Kemarin senam hipertensi ya, saya dengar ya. Ya, betul ya. Sebetulnya untuk senam atau misalnya tadi aerobik gitu ya, kapas berapa lama sih kita harus melakukan olahraga gitu ya? Itu bisa 30 menit per hari. Nah, tapi tergantung usia juga Bapak Ibu ya. Tidak juga kita paksakan gitu ya untuk yang lansia gitu ya. Nah, tentunya anak sama remaja harusnya bisa lebih banyak ya, apalagi kalau kita sesuaikan dengan kesukaan mereka. Misalnya mereka suka main layang-layang, itu kan ada berlari. Ya, berarti kita bisa bantu gitu ya, kita bisa ikuti gitu ya anak-anak. Kalau yang punya anak-anak di rumah, kalau yang dewasa gimana? Ya bisa naik turun tangga. Ada tangga nggak di rumah? Ya, bisa angkat beban ya. Kalau yang lansia bisa latihan keseimbangan ya, berjalan itu wajib ya. Kalau lansia itu minimal 3 hari dalam seminggu harus latihan keseimbangan, berjalan minimal. Ya, berjalan. Kalau yang masih ini ya, masih belum lansia, itu disarankan tadi 30 menit per hari, dari mulai yang ringan sampai yang berat ya. Ya kayak misalnya apa, jalannya jalan cepat gitu ya. Jalan cepat gitu, nggak usah lari gitu ya. Nah, kita kan terbentur sama COVID. Nah, berarti kan aktivitasnya di rumah ya. Bisa sit up, bisa push up, tadi bisa angkat beban, bisa yoga kalau ibu punya. Kalau atau setel musik.
ya setel musik sambil joget-joget, tapi joget-jogetnya yang ini ya, yang terarah, yang suka ada di televisi gitu, gerakan-gerakan senam ya gitu. Itu boleh juga seperti itu. Ya. Oh iya, ngepel bisa juga, betul ya, betul, ngepel. Terus yang keempat, tidur malam dan istirahat yang cukup. Berapa lama harus istirahat cukup? Yaitu 7 sampai 8 jam. Ya, 7 sampai 8 jam. Disarankan harus di bawah jam 11 malam. Ya, karena itu akan bangun nanti dalam kondisi yang segar gitu ya. Jadi si racun-racun di dalam tubuh kita itu nanti akan diproses gitu ya, sehingga nanti pada saat pagi hari itu akan lebih segar. Lalu tidak merokok ya, atau berhenti merokok. Ayo ya, saling lihat-lihat ya. Ayo saling lihat-lihat ya. Nah, ternyata kan rokok itu kan mengandung nikotin ya Bapak Ibu. Nah, belum lagi gini, kalau resiko rokok itu 2 sampai 3 kali akan beresiko lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak merokok terkena COVID. Gitu. Kenanya dari mana? Kalau ngerokok itu kan pakai tangan, nyentuh bibir nggak? Betul. Nyentuh, ya, betul kan? Nah, belum lagi kalau misalnya jenis rokoknya, ada juga rokoknya yang pakai akan menghasilkan uap air, yang kayak sasis, vape, ya, rokok-rokok elektronik. Nah itu lebih besar lagi, akan menyebabkan penularan, gitu ya. Jadi berhenti merokok ibu-ibu ya. Kalau bapaknya merokok jangan sediain asbak di rumahnya ya. Buang ya asbaknya, jangan dikasih kesempatan untuk iya ya, kalau di luar jangan dikasih uang buat beli rokok ya gitu ya. Jadi memang harus dilakukan upaya gimana mengurangi lah, kasih target 1 batang per hari kurangi ya. Tadi uangnya kurangin jatahnya ya per hari. Tapi saudara saya ada yang memang sudah berpuluh-puluh tahun merokok dan itu langsung berhenti, dan memang paling besar faktornya adalah motivasi. Motivasi paling besar ya. Alasan lain itu sebenarnya kecil ya. Tapi kalau motivasi misalnya, oh saya mau berhenti merokok karena di rumah saya istri saya sedang hamil, atau demi kesehatan anak-anak saya, atau tadi kalau saya nanti kena kanker paru, kalau saya nanti meninggal karena COVID, nanti siapa yang membiayai keluarga saya. Nah, jadi memang harus motivasi yang terbangun ya. Lalu berjemur di bawah sinar matahari. Nah, ini ya, betulnya yang bagus itu memang direkomendasikan ya. Memang ada beberapa teori ya. Ada yang mengatakan di atas jam 10, ada yang mengatakan di bawah jam 10 pagi gitu ya. Tapi sebetulnya prinsipnya adalah kalau kita berjemur itu jam 10 ya, 10 kurang gitu ya. Ya cukup 15 menit aja, prinsipnya aman. Jangan sampai kita kulitnya terbakar dan jangan sampai mata kita terpapar langsung sama sinar matahari. Itu prinsipnya, dan cukup jangan berlebihan ya. 15 menit cukup. Kemudian kalau bisa yang terkena itu adalah bagian yang paling besar, punggung kita nih ya, sampai ke bawah. Jadi kita bisa tengkurap, yang paling dianjurkan itu ya posisinya. Ya, jamnya kalau secara teori itu memang jam 10 sampai jam 2 itu tidak dianjurkan, berarti di bawah jam 10. Tapi jangan juga pagi-pagi gitu. Jadi pada saat matahari, maksudnya jangan juga jam 7 pagi gitu ya. Ya sekitar jam 10 kurang 15. Jadi jangan mencapai jam 10. Ya. Ya jam 9 boleh. Asal mataharinya udah muncul Ibu ya. Tapi jangan pagi-pagi banget ya. Itu nggak ada gunanya karena ternyata UVB itu ya, ultraviolet yang tipe B itu ya, yang akan bisa membuat apa? Untuk tulang kita, untuk kekuatan tulang dan otot, dan tadi meningkatkan imun kita. Gitu. Itu bagus ya. Kemudian cegah infeksi dengan tadi yang 5M. Ya, harus hafal ya Bapak Ibu yang 5M tadi ya. Menggunakan masker, apalagi nih?
mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas ya atau aktivitas ya. Nah, itu 5M itu paling penting ya. Tapi jangan lupa juga ya, saya sarankan untuk kebersihan diri. Ya. Jadi kalau misalnya pulang dari berpergian, mandi langsung ganti baju. Ya. Kebersihan diri itu juga penting ya, penting. Kemudian kelola stres ya, jangan sampai stres. Ya, ini yang ke-8. Nanti yang tentang stres nanti banyak sama pemateri kita yang berikutnya. Gimana sih ngelolanya gitu ya, tentang kejiwaan nanti sama pakar jiwa, ada pakar jiwa kita ya. Nanti yang penting di sini disarankan banyak berdoa. Jadi kalau doa itu kita kayak memusatkan konsentrasi Bapak Ibu. Dan kalau kita memusatkan konsentrasi kayak sebelum makan, kenapa kita harus berdoa dulu? Itu ada pemusatan konsentrasi dan itu akan tubuh kita itu akan berfokus pada kita kegiatan makan. Dan itu akan membuat perasaan kita itu nanti akan nyaman gitu. Pada saat makan juga itu akan nyaman dan enak, akhirnya menikmati makanan itu ya. Lalu konsumsi herbal yang ke-9. Konsumsi herbal. Nah, di sini banyak tanaman-tanaman yang direkomendasikan ya. Ada daun-daunan ya, daun-daunan. Kalau di sini ada pegagan ya, ada meniren. Kalau misalnya yang mudah itu ya bawang putih, ya bawang putih, kemudian temulawak, ya, kemudian ada kunyit, ya kunyit, sama ada temu mangga. Temu mangga itu ya, yang kayak bentuknya kayak jahe tapi dalamnya warna kuning, warnanya agak-agak apa ya? Temulawak. Temulawak ada beda lagi yang ini. Cuma ini warnanya agak-agak terang. Ada kunyit mangga, kunyit putih ya boleh dibilang. Itu Ya. kalau Palembang tamupo namanya, nggak tahu dong sini. Beda-beda memang istilahnya di tiap daerah Bapak Ibu. Ya, ada yang bilang kuda gitu. Buat masakan. Iya, betul. Nah nanti ini nanti direbus ya, dan nanti air dari hasil olahannya itu nanti bisa diminum ya. Oh iya, dan terakhir yaitu yang ke-10 adalah imunisasi. Kalau sebelumnya kan belum ada ya vaksin COVID, ya kan? Nah kalau sekarang kan ada. Jadi vaksin itu tujuannya adalah tadi gitu ya, supaya apa? Supaya apa yang dimasukkan dalam bentuk vaksin ke tubuh kita itu bisa membuat tubuh kita itu mengingat bahwa nanti COVID itu sudah membuat memori di kepala kita. Jadi pas COVID-nya masuk ke tubuh kita itu udah hafalin gitu ya. Hei kamu COVID, saya udah punya antinya. Pergilah jauh-jauh gitu. Jadi kalau divaksin bisa seperti itu gitu ya. Nah, jadi itu adalah 10 tips ya untuk menjaga stamina ya dan juga kekebalan tubuh di masa pandemi ini ya. Terdengar simpel, sederhana, tapi pada saat pelaksanaannya ya sulit. Tapi kan tadi motivasi. Tadi kan 2021 mau cepat berlalu COVID-nya. Berarti kita harus gerakan yang tips 10 ini. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti di sesi akhir ya dicatat dulu apa yang kurang jelas. Nanti saya akan jawab di sesi terakhir. Mungkin demikian penjelasan singkat ya. Mudah-mudahan 10 tips itu bisa dibawa nanti diterapkan di tempat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu, masih semangat? Masih. Oke. Kalau begitu kita semua berdiri biar tes biar gak ngantuk ya Bu. Ya, berdiri.
Semangat. Sadalah kopi, jaga jarak aman, tetap cuci tangan, jangan lupa masker, jauhi kerumunan, batasi mobilitas, mari bersama terapkan 5M. Jauhi kerumunan, batasi mobilitas, mari bersama terapkan 5M. Sekali lagi. Waspadalah kopi, jaga jarak aman, tetap cuci tangan, jangan lupa masker, jauhi kerumunan, batasi mobilitas, mari bersama terapkan 5M. Jauhi kerumunan, batasi mobilitas, mari bersama terapkan 5M. 2021 Bebas, bebas, bebas kopi. kita kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Lydia Mariani atas materi yang kedua tadi. Lalu di acara selanjutnya akan disampaikan materi yang ketiga oleh Ibu Lina Naida. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Kurang keras ya. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Salam sehat ya Bapak Ibu. Masih semangat. Masih. Oke, ini materi yang terakhir. Materi penutup. Ya, materi ini sangat penting sekali. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena ya, kita sehat itu tidak hanya fisik, tapi harus sehat mental, ya, sehat jiwanya. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah hafal lagu kebangsaan kita ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwanya harus sehat ya. Jadi bukan hanya tubuhnya saja yang sehat, tapi juga jiwanya harus sehat ya. Nanti kita akan membahas mengenai gimana sih biar jiwa sehat itu. Oke, lanjut. Nah, ini saya tidak akan sampaikan lagi karena tadi di awal sudah dijelaskan ya apa itu COVID-19 ya. Lanjut. Ya. Nah, Bapak Ibu menyadari tidak kalau pandemi COVID ini menimbulkan banyak masalah dalam aspek kehidupan kita ya. Baik dari kesehatan, ya itu sudah jelas ya, kesehatan. Kemudian ekonomi ya sekarang banyak yang di PHK ya, kemudian usaha jadi sepi ya. Kemudian pendidikan, ya anak-anak tidak bisa sekolah ya. Orang tua di rumah pasti stres nih karena harus mendampingi anaknya belajar ya. Ya kalau syukur-syukur kalau kita ngerti belajarnya gitu ya. Kalau nggak ngerti yang ada juga emosi ya Bapak Ibu ya, stres marah-marah. Mungkin di antara Bapak Ibu pernah melihat di televisi ya, di mana ada keluarga yang sampai melakukan kekerasan kepada anaknya karena anaknya bisa belajar ya dan sebagainya. Kemudian keagamaan ya, kita harus beribadah di rumah, tidak boleh di tempat ibadah. Salah satu dampak dari pandemi ini ya. Dan yang terakhir lingkungan. Ya, lingkungan terjadi juga yang namanya ini ya, masalah di bidang kesehatan lingkungan. Jadi orang pakai masker semua, belum lagi tenaga kesehatan kita ya, jadi banyak limbah medis dan sebagainya. Ya, jadi inilah dampak yang dimunculkan ya, dari pandemi COVID-19. Ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai dampak yang kesehatan tadi. Dan saya tidak akan cerita dampak terhadap
ekonomi, pendidikan tidak. Karena itu bukan bidangnya saya, Bapak Ibu ya. Jadi kita akan lebih banyak diskusi tentang kesehatan ya. Dalam hal ini saya akan menyampaikan mengenai dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Nah, oke. Awal-awal terjadinya pandemi ini ya, COVID ini, ya, pasti reaksi yang muncul pertama kali ketakutan, benar nggak Bapak Ibu? Ya. Cemas, ya, panik. Ya, sampai sekarang juga mungkin masih ada dirasakan ya, masih. Karena apa? Adanya ketidakpastian kapan COVID ini akan berakhir ya. Nah, ketidakpastian itu akan menimbulkan masalah ya bagi kita, ya, dan kita jadi ketakutan, takut tertular, takut menularkan dan sebagainya. Jadi ini adalah reaksi-reaksi ya, gangguan psikososial yang kita rasakan akibat pandemi COVID-19. Lanjut. Nah, ini ada beberapa respon ya, respon atau reaksi ya, yang kita alami ya dari COVID-19 ini. Yang ada ketakutan, kita takut sakit, ya, takut meninggal, ya, takut tertular. Kemudian karena ketakutan kita nggak mau datang ke fasilitas kesehatan, ya kita sakit nih jadi takut ke rumah sakit, takut berobat, ya takut nanti tertular. Ya. Kemudian takut kehilangan pencarian, ya nanti kita mau makan apa, ya. Kemudian kita tidak bisa bekerja karena diisolasi. Ya, kemudian dikeluarkan dari pekerjaan ya, di PHK ya. Kemudian takut diasingkan oleh masyarakat ya, karena kita misalnya terpapar. Kemudian kita merasa tidak berdaya untuk melindungi orang-orang terkasih, yaitu keluarga kita ya, lanjut. Peningkatan kesehatan itu ya, baik dilakukan secara fisik maupun peningkatan kesehatan jiwa kita. Ibu Lydia sudah menjelaskan ya bagaimana tipsnya untuk menjaga atau meningkatkan imun kita ya dalam rangka supaya kita tetap sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Ya ini tadi sudah disampaikan ya. Ya. Ini saya tidak akan bahas lagi Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, tadi reaksi-reaksi tadi ya karena COVID-19 ketidakpastian kapan COVID ini selesai, kemudian ketakutan kita tadi sehingga kita curiga terhadap semua orang, gitu ya. Kalau ada yang datang, kita mau buka pintu, itu adalah hal yang wajar Bapak Ibu ya. Hal yang wajar ya, ketidakpastian itu menimbulkan kepanikan, kecurigaan dan sebagainya. Nah, tetapi yang terpenting kita tidak boleh panik. Waspada boleh, tetapi tidak boleh panik ya. Kenapa? Di saat kita panik, itu tubuh kita itu akan membuat mengganggu yang namanya kesehatan kita. Jadi pikiran kita itu kalau sudah panik ya sudah aneh-aneh pikirannya, maka kerja tubuh kita ini menjadi terganggu, muncullah namanya sakit. Jadi makanya dibilang hati yang gembira adalah obat ya Bapak Ibu ya. Nah, ya benar. Makanya yang pertama apa? Bagaimana cara meningkatkan ya kesehatan jiwa kita ya dan psikososial. Pertama emosi positif. Ya. Jadi jangan dimaknai emosi itu marah-marah, bukan Bapak Ibu. Emosi itu ada perasaan ya, perasaan. Ya ada rasa marah, ada rasa senang ya. Nah di sini emosi positif. Ya. Emosi positif itu gimana sih caranya? Ya gembira. Meskipun dalam situasi yang tidak menyenangkan seperti ini ya pandemi ini, kita tetap harus bisa
gembira, bahagia ya. Kita harus bahagia, senang. Caranya gimana? Ya kita nggak usah melakukan hal-hal yang terlalu rumit lah. Jangan melakukan hal-hal yang terlalu wah gitu ya. Cukup sederhana saja, melakukan hobi misalnya. Sekarang kan lagi musim ini Bapak Ibu ya, ketanaman ya, cocok tanam. Saya bulan 12 yang lalu pulang kampung nih. Jadi lewat ini ya, karena orang tua sakit, jadi memang harus ya, kalau tidak kena sakit mungkin tidak ini. Jadi melewati jalan lintas Sumatera itu kan melewati perkampungan gitu ya, ternyata di kampung-kampung itu bunga-bunganya bagus-bagus gitu, sudah kayak di kota ya. Itulah karena lagi viral ya Bapak Ibu ya. Bunga apa Bapak Ibu? Bunga apa yang lagi janda bolong tadi ya, yang tadinya tidak berharga gitu ya, tiba-tiba nah itu hal-hal yang sederhana ya. Cocok tanam, hobi kita menanam bunga ya kita tanam bunga, hobi kita menyanyi ya malah kita bernyanyi ya. Nah di rumah atau misalnya nonton ya, nonton di rumah gitu, nonton film gitu ya. Jadi hal-hal yang sederhana saja yang membuat ya pikiran-pikiran tadi kita itu nggak fokus ke topik itu ya. Bukan berarti kita menyampaikan juga ya. Jadi lakukan kegiatan atau hobi yang kita sukai. Kemudian pikiran positif ya, pikiran positif. Nah, biasanya kita makin panik kalau dengar informasi yang hoax ya. Nah, kalau bisa ya, ini harus ya, maaf bukan kalau bisa, harus kita hindarilah ya, kita kurangi membaca atau mengirim pesan yang nggak jelas. Ya, justru itu membuat kita takut ya, menakutkan. Ya, kita bisa baca-baca informasi yang positif, misalnya berapa ribu orang yang sudah sembuh gitu ya. Jangan lihat angka itunya, angka kejadiannya, nanti kita makin takut ya. Banyak yang sembuh kok ya. Tapi bukan menjadi hal yang kita sekarang juga anak saya gitu ya. Jadi menjauhkan informasi yang positif, batasi membaca berita-berita tentang COVID itu ya, seperlunya saja. Kemudian bicara pada diri sendiri, kita perlu ya Bapak Ibu ya, bicara dengan diri kita. Bicara yang positif. Saya mampu, saya bisa, saya yakin ya, pasti. Saya pandemi ini berlalu ya, pasti saya sehat gitu ya. Yang ketiga, hubungan sosial yang positif ya. Oke, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, secara leluasa, ya, ke tetangga, ya, atau keluarga yang kerabat. Nah, kita bisa melakukan kontak, ya, menanyakan kabar itu lewat telepon, ya. Itu bentuk sederhana seperti itu adalah merupakan bagian dari hubungan ya Bapak Ibu ya. Senang nggak kalau kita dihubungi, ditanya kabar sama tetangga ya, kita merasa diperhatikan ya. Memberi pujian, memberikan pujian hal-hal yang sederhana ketika anak menyelesaikan tugas sekolahnya ya, berikan pujian ya. Pujiannya bukan yang harus yang berlebihan ya Bapak Ibu ya. Ya, kita ucapkan terima kasih ya sudah menyelesaikan tugasnya ya, kamu hebat. Kemudian memberikan harapan ya. Jadi kalau ada keluarga tetangga yang putus harapan gitu ya, nggak optimis gitu ya, pesimis, nah kita harus menguatkan ya, menguatkan. Memang dalam situasi ini sulit gitu, tapi harus kita lakukan Bapak Ibu ya. Kalau tidak kita siapa lagi ya? Pemerintah itu kan melalui tenaga kesehatan itu kan terbatas jumlahnya gitu. Jadi memang dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi kembali ke kita. Meningkatkan ikatan emosi ya dengan keluarga dan kelompok masyarakat tetangga di kanan ya. Kemudian menghindari diskusi yang negatif, mengurangi membahas tentang hal-hal yang nggak penting ya, apalagi yang bersifat negatif ya. Saling memberi kabar. Dan yang terpenting juga kita tetap beribadah ya, meskipun harus di rumah Bapak Ibu ya. Nah, ini kan hal sebenarnya
sebenarnya hal yang sederhana tetapi itu sangat berdampak kepada kesehatan jiwa kita. Karena untuk kesehatan jiwa itu nggak ada obat yang membuat kita sehat. Kita minum vitamin ini supaya jiwa kita sehat. Nggak ada, Bapak Ibu, nggak ada obat untuk supaya jiwa kita sehat. Ya. Yang membuat kita sehat jiwanya itu ya pikiran kita, ya perasaan kita, emosi kita. Ya, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mungkin share pengalaman juga nggak apa-apa, dipersilahkan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk Ibu Ina Ortoida telah menyampaikan materi yang ketiga. Lalu materi di sini sudah disampaikan sejumlah 3 materi. Selanjutnya saat ini memasuki acara sesi tanya jawab. Kepada Ibu atau Bapak yang ingin bertanya, dipersilakan boleh dengan mengangkat tangannya ya, nanti saya pilih. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Boleh Ibu? Terima kasih. Saya mau bertanya yang sesi pertama tadi tentang patogen dan patogenesis. Kemudian yang sesi kedua ini apa yang imunisasi tadi, imunitas. Yang divaksin COVID itu yang saya tahu itu usia 18 sampai 58. Gimana di sini mungkin ibu-ibu yang di sini udah 60-an. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lalu ke pertanyaan yang kedua, boleh? Ya, baik Bapak Dodi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ini Bu, Ibu dosen yang saya hormati, mengenai vaksin COVID-19. Karena saya sering mendapatkan kabar seperti Ibu yang tadi bicarakan awal tadi, terutama saya menonton langsung, secara langsung live di TV1 itu yang kemarin terjadi, sehingga menimbulkan ketakutan kepada diri saya. Yang mengenai yang divaksin yang 25 orang itu, setelah divaksin itu di televisi itu saya lihat ada yang 25 orang itu ternyata kena semua COVID-19. Nah, mohon untuk penjelasannya buat Ibu dosen yang saya hormati, kenapa bisa sampai demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk satu pertanyaan lagi boleh? Jika masih ada yang ingin ditanyakan. Ibu Kader mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang akan saya tanyakan mengenai yang kena COVID ya, biasanya ada keluarga yang anaknya kena COVID, tapi ada salah satu mungkin tidak, tapi orang yang tidak itu tidak mau isolasi diri, masih mau keluar ke warung, jadi masyarakat jadi khawatir. Bagaimana caranya? Sudah dikasih penjelasan begitu saja. Jadi bagaimana bisa mengatasi hal? Terima kasih.
Ya, menarik memang ya kalau berbicara tentang vaksin ya Bapak Ibu, karena memang lagi hot ya, lagi hangat-hangatnya gitu ya tentang vaksin ini, viral gitu ya, karena banyak juga beredar hoax ya atau disinformasi ya, informasi yang salah dan juga tadi berita bohong gitu ya terkait dengan beredarnya ya dari WA group atau mungkin dari sosial media ya yang Bapak Ibu lihat gitu ya. Memang sebetulnya vaksin ini sebetulnya pemerintah itu sangat ingin gitu ya menggapai seluruh masyarakat di seluruh usia. Cuma karena memang pemerintah ini ingin menjamin keselamatan seluruhnya, kita tahu bahwa di Indonesia ini kelompok usia tersebutlah yang paling banyak gitu ya, tadi 18 tahun ya sampai 59 tahun ya. Nah itu adalah kelompok yang paling banyak gitu ya terkena COVID-19. Makanya pemerintah di tahap awal ini masih memprioritaskan dulu yang 18 tahun sampai 59 tahun itu. Tapi bukan berarti yang 60 tahun ke atas itu tidak divaksin. Sekarang lagi diuji klinis Ibu di Brazil, di beberapa negara di dunia. Jadi sekarang sedang menunggu hasilnya gitu ya. Kenapa? Karena gak boleh main-main. Usia 60 tahun itu adalah usia yang rentan. Kebayang kalau disamakan gitu ya, disamakan dengan yang usianya tadi yang di bawah 59. Jadi uji klinisnya harus lebih ketat lagi gitu, karena tadi rentan gitu ya. Jadi bukan berarti Bapak Ibu tidak dijamin ya oleh negara gitu ya dengan tidak adanya vaksin untuk 60 tahun ke atas, bukan. Tapi sedang dalam proses uji klinis dan sekarang diuji ya di beberapa negara. Nanti pun akan ada masanya. Nah, tapi bagaimana caranya gitu ya? Sebelum kita memulai kegiatannya, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Saya akan memimpin doa secara Islam yang lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibacakan secara baik, terima kasih untuk saudari Indah ini yang telah memimpin doa pembuka. Lalu selanjutnya kita akan masuk acara penyambutan dari perwakilan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung. Dipersilakan untuk Epiratna Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pada sambutan mewakili teman-teman mahasiswa di tempat ini. Pertama-tama puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita boleh sama-sama berkumpul di sini untuk mengikuti edukasi tentang penerapan 5M yang akan disampaikan pada hari ini. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Ibu RW 07 di tempat, kemudian Bapak Ibu RT 01, yang kami hormati Bapak Heri selaku Ketua Yayasan dari Balai Pengobatan Yakin Wisada, yang kami hormati ibu-ibu dosen yang bersedia menghadiri undangan kami untuk menyampaikan materi hari ini, yang kami hormati juga Bapak Ibu warga yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti edukasi pada hari ini, serta yang saya sayangi teman-teman saya dari sesama mahasiswa. Pada hari ini kita akan sama-sama mengikuti edukasi, di mana edukasi ini bertujuan supaya kita sama-sama mengerti tentang penerapan 5M, di mana diharapkan setelah seminar ini Bapak Ibu kita sama-sama mampu untuk menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita pun tidak menjadi orang yang hidup sesuka hati kita, tetapi kita menjadi orang yang membantu pemerintah dan membantu diri kita sendiri untuk dapat menekan angka peningkatan dari COVID-19.
Saya harapkan Bapak Ibu dan kita semua pada saat ini bisa mengikuti seminar ini dengan baik dan kita sama-sama dapat merasakan manfaat dari edukasi yang diberikan. Sekian bicara sambutan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kegiatan yang kurang sesuai selama menyampaikan. Enggak, ini buat video. Video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Evi atas sambutannya. Lalu dilanjutkan sambutan dari Ketua RW 07. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita semua. Pertama kali kepada rombongan dari Malaysia dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan memuji kepada kita melakukan mudah-mudahan jadikan orang yang paling berterima kasih kepadanya. Terima kasih kepada Pak Heri yang bersedia untuk ditempatkan di sini mengadakan seminar untuk topik adalah mudah-mudahan nilai 7 diberi keselamatan tidak ada lagi yang kena dan kita mudah-mudahan bisa disiplin masalah masker dan itu kita karena kalau kita tidak ikut melaksanakan protokol kesehatan, sama kita dengan tidak mendukung pemerintah dan pemerintah bersayang kepada warga kita semua gitu. Dan mudah-mudahan RW ini sebagai tonggak atau untuk pertama kali mengadakan di sini untuk seminar buat masyarakat. Terima kasih atas hadirnya. Mungkin dari saya terus terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak RW. Lalu acara yang selanjutnya ada dari sambutan Ketua Yayasan Balai Pengobatan Pariwisata, dipersilakan. Bapak Heri Sudaryo. Tapi Bapak fotonya apa ya? Nanti ke sini dulu. Iya. Sana ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat